Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Halia Amel Deswita. Di video kali ini aku akan ngejelasin salah satu materi dari mata kuliah logika matematika, yaitu deduksi alami. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deduksi alami? Jadi guys, deduksi alami adalah sistem logika formal dalam teori pembuktian dan logika matematika yang menggunakan aturan inferensi untuk menarik kesimpulan dari premis-premisnya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, yuk langsung saja simak video penjelasan aku, cekidot. Nah, jadi pertama kita masuk ke langkah-langkah pembuktiannya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari premis atau pernyataan yang diketahui benar. Yang kedua, kita terapkan aturan inferensi atau hukum ekuivalensi. Nah, tujuannya sampai ke kesimpulan yang diinginkan. Jika sampai ke kesimpulan, argumen valid. Jika sampai ke negasi kesimpulan, argumen tidak valid. Jika tidak sampai ke kesimpulan ataupun negasi kesimpulan, validitasnya tidak bisa ditentukan. Nah guys, dapat kita lihat ya bahwa di aturan inferensi itu terdapat modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, dilema konstruktif, konjungsi, simplifikasi, dan adisi. Nah, bukan hanya menggunakan aturan inferensi, tapi juga menggunakan hukum dasar ekuivalen. Nah, hukum dasar ekuivalen itu terdapat yang pertama hukum identitas, yang kedua ada hukum dominasi, yang ketiga ada hukum idempoten, yang keempat ada hukum negasi ganda atau double negasi, yang kelima ada hukum komutatif, yang keenam ada hukum asosiatif, yang ketujuh ada hukum distributif, yang kedelapan ada hukum De Morgan, yang kesembilan ada hukum absorpsi, yang ke-10 ada hukum negasi, yang ke-11 ada hukum implikasi, yang ke-12 ada hukum kontraposisi, dan yang terakhir ada hukum diimplikasi. Oke guys, kita lanjut aja ke contoh soal yang pertama, yaitu dengan premis jika mobil dia starter maka mesinnya hidup. Jika mesin hidup maka dia bisa pergi ke kantor. Mobil dia starter, kesimpulannya dia bisa pergi ke kantor. Nah, di sini kita masuk ke bagian langkah-langkah pembuktiannya. Langkah yang pertama mulai dari premis, ubah ke simbol logika, yaitu dengan P mobil starter, Q mesin hidup, R pergi ke kantor, dan premisnya yaitu pertama P implikasi Q, kedua Q implikasi R, ketiga P, dan kesimpulannya adalah R. Nah, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita buktikan deduksi alami dengan menerapkan aturan inferensi atau hukum ekuivalensi. Yang pertama itu P implikasi Q dengan premis 1, yang kedua Q implikasi R dengan premis 2, dan yang ketiga P itu adalah premis 3. Nah, jadi guys, di nomor 4 itu kan ada Q tuh. Nah, Q ini tuh hasil dari nomor 1 dan nomor 3 yang menggunakan modus ponens. Jadi itu kan nomor 1 tuh P implikasi Q. Nah, itu kesimpulannya adalah P yang di nomor 3. Nah, yang di premis 3, dan hasilnya itu adalah Q yang di nomor 4. Nah, lanjut yang di nomor 5 itu kan hasilnya R. Nah, R ini adalah hasil dari nomor 2 dan 4 yang menggunakan modus ponens juga. Jadi tuh yang nomor 2 itu kan adalah Q implikasi R, itu kan premis 2. Lanjut ke 4 itu adalah kesimpulan dari Q implikasi R. Nah, hasilnya itu adalah R, begitu. Terbuktikan bahwa dia bisa pergi ke kantor. Jadi ini adalah kasus yang valid. Nah, lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu jika Andi lulus ujian dan rajin belajar, maka ia akan dapat hadiah. Nah, Andi tidak dapat hadiah, Andi lulus ujian, kesimpulannya Andi tidak rajin belajar. Kita lanjut ke langkah-langkah pembuktiannya. Nah, langkah pertama seperti biasa mulai dari premis, ubah ke simbol logika dengan P Andi lulus ujian,
Q. Andi rajin belajar. R. Andi dapat hadiah. Premisnya yang pertama, buka kurung, P konjungsi Q tutup kurung implikasi R. Yang kedua yaitu negasi R. Yang ketiga adalah P. Nah, lanjut ke langkah 2, yaitu kita buktikan deduksi alami ini dengan menerapkan aturan inferensi atau hukum ekuivalensi. Dengan satu yaitu buka kurung P konjungsi Q implikasi R yaitu premis 1, yang kedua negasi R yaitu premis 2, yang ketiga adalah P yaitu premis 3. Nah, jadi guys, yang keempat itu negasi buka kurung P konjungsi Q tutup kurung. Nah, itu adalah hasil dari nomor 1 dan nomor 2 yang menggunakan modus tollens. Jadi itu nomor 1 dengan P konjungsi Q implikasi R, lalu kesimpulannya yaitu di premis 2 dengan negasi R, lalu hasilnya adalah negasi P konjungsi Q. Lanjut di nomor 5 yaitu negasi P disjungsi Q. Itu adalah hasil dari nomor 4 yang menggunakan hukum ekuivalensi yaitu De Morgan. Nah, jadi negasi P konjungsi Q itu ada hasilnya yaitu negasi P disjungsi negasi Q. Nah, yang di nomor 6 yaitu double negasi atau negasi ganda. Negasi P double negasi P atau negasi ganda pada P. Nah, itu adalah hasil dari nomor 3. Nah, jadi nomor 3 ini menggunakan double negasi hukumnya gitu. Nah, yang nomor 7 yaitu hasilnya negasi Q. Nah, jadi negasi Q ini adalah hasil dari nomor 5 dan nomor 6 yang menggunakan disjungtif silogisme disjungtif atau SG. Nah, jadi terbukti juga nih bahwa Andi tidak belajar. Jadi ini kasus yang valid.